Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ayu Lestari, Kori Wulandari Safitri, dan Rifani Septianisi. Kami akan menjelaskan tentang akuntansi wakaf. Yang pertama, definisi akuntansi wakaf. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya atau yang biasa kita sebut dengan donatur. Dan wakaf itu adalah perbuatan hukumnya. Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan untuk keperluan ibadah ataupun untuk kesejahteraan umum menurut syariah. Lalu apa sih akuntansi wakaf itu? Akuntansi wakaf itu adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengiktisaran sebuah transaksi dan kejadian keuangan, dan menginterpretasikan hasilnya serta menyajikan laporan keuangan oleh nazir yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu sistem akuntansi wakaf itu merupakan serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi, mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran, dan pelaporan keuangan nazir yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu dasar hukum dalam Islam yang pertama menurut Al-Quran, surat Al-Imran ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Artinya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, sungguh Allah Maha Mengetahui. Dan surat Al-Baqarah ayat 261. Bismillahirrahmanirrahim. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumratin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Yang artinya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Sekian penjelasan dari saya, dilanjutkan oleh Kori Wulandari. Selanjutnya, dasar hukum akuntansi wakaf menurut hadis yang berbunyi, "Dan Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insanu qata'a anhu amaluhu illa min salasatin illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu." Yang artinya, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat baginya, dan anak solih yang selalu mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian dasar hukum wakaf menurut hukum Indonesia diatur dalam berbagai aturan perundang-undangan, yaitu yang pertama, Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang tata cara perwakafan tanah milik. Yang ketiga, Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang perincian terhadap PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang tata cara perwakafan tanah milik. Yang keempat, Instruksi bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1990, Nomor 24 Tahun 1990 tentang sertifikasi tanah wakaf. Yang kelima, Badan Hukum Pertanahan Nasional Nomor 630.1
2782 tentang pelaksanaan penyertifikatan tanah wakaf. Yang keenam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Yang kedelapan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Kemudian perlakuan harta wakaf. Pengelolaan dan pengembalian wakaf merupakan suatu entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan tersendiri dan tidak dikonsolidasikan ke laporan keuangan organisasi atau badan hukum dari nazir. Laporan keuangan entitas wakaf tidak mengkonsolidasi laporan keuangan entitas anaknya. Laporan keuangan entitas wakaf yang lengkap meliputi laporan posisi keuangan, laporan rincian aset wakaf, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh Rifani. Selanjutnya, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan wakaf menurut PSAK 112. Yang pertama, pengakuan aset wakaf diakui dalam laporan keuangan saat memiliki kendali secara hukum dan fisik atas aset wakaf tersebut. Pengalihan aset terjadi dari wakif kepada nazir jika telah terjadi pengalihan kendali secara hukum dan manfaat ekonomis. Apabila menerima wasiat wakaf, maka aset yang akan diwakafkan pada masa mendatang tidak diakui dalam laporan keuangan periode berjalan. Apabila menerima janji atau wad untuk berwakaf, maka aset yang akan diwakafkan di masa mendatang tidak diakui dalam laporan keuangan periode berjalan. Aset wakaf dengan jangka waktu tertentu atau aset temporer diakui sebagai liabilitas. Mengakui penyaluran manfaat wakaf kepada mauquf alaih sebagai beban pengurangan aset wakaf. Yang kedua, pengukuran. Pada saat pengakuan awal aset wakaf diukur sebagai berikut. A. Aset wakaf berupa uang diukur pada nilai nominal, dan B. Aset wakaf selain uang diukur pada nilai wajar. Aset wakaf berupa logam mulia diukur pada nilai wajar, dan perubahannya diakui sebagai dampak pengukuran ulang aset wakaf. Yang ketiga, penyajian, yaitu menyajikan aset wakaf temporer yang diakui sebagai liabilitas. Yang keempat, pengungkapan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan pada penerimaan, pengelolaan, dan penyaluran wakaf. Penjelasan mengenai zahir, penjelasan mengenai wakif yang signifikan secara individual. Penjelasan mengenai strategi pengelolaan dan pengembangan aset wakaf. Penjelasan mengenai peruntukan aset wakaf. Jumlah imbalan nazir dan presentasenya dari hasil neto pengelolaan dan pengembangan aset wakaf. Dan jika terjadi perubahan di periode berjalan, dijelaskan alasan perubahannya. Rekonsiliasi untuk menetapkan dasar perhitungan imbalan nazir jika ada wakaf temporer. Penjelasan mengenai fakta tersebut, jumlah dan wakif. Rincian aset yang diterima dari wakif yang belum ada akta ikrar wakafnya. Jika ada wakaf melalui uang, maka penjelasan mengenai wakaf melalui uang yang belum direalisasi menjadi aset wakaf yang dimaksud. Jika ada aset wakaf yang ditukar dengan aset wakaf lainnya, penjelasan mengenai hal tersebut termasuk jenis aset yang ditukar dan aset pengganti, alasan dan dasar hukum. Sekian dari kelompok 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.